teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Kayla Juliana, aku dari kelas 12 MPLB. Pada video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian perkantoran. Enjoy for watching ya guys. Tentang pengorganisasian perkantoran. Poin kesatunya yaitu adalah menyediakan perbekalan atau peralatan kantor untuk pegawai dengan menyesuaikan jenis pekerjaannya, sehingga mempermudah untuk melakukan pekerjaan. Itu dari poin ke-1 yaitu ada pada gambar pertama yaitu alat tulis kantor atau bisa disebut dengan ATK. Itu semua dapat dipakai sehari-hari oleh pegawai di kantor agar pekerjaannya menjadi lebih rapi, lebih cepat, dan lebih teratur. Dan pada gambar kedua ada gambar seperti peralatan kerja kantor. Itu semua barang yang dipakai untuk menunjang aktivitas kerja sehari-hari agar lebih cepat dan efektif. Dan pada poin kedua yaitu adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Pembagian tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pegawai yaitu dengan cara menaruh orang di pekerjaan yang lebih tepat. Dan tujuan dari itu adalah agar pekerjaan yang berjalan menjadi efisien, pegawai tidak burn out, dan hasil kantor yang maksimal. Berikut ini ada 3 contoh dari poin ketiga. Dan pada gambar yang pertama yaitu atasan bertanya kepada bawahan, apakah minggu ini ada kendala? Ada yang bisa dibantu? Bawahan pun menjawab. Bawahan berani bilang jujur kalau deadline mepet, bukan tunggu sampai telat. Atasan pun mendengarkan tanpa langsung menyalahkan bawahan. Contoh dari gambar yang kedua yaitu ada salah satu tim anggota yang jago di site. Atasan pun memberi dia project, branding, plus daftarin workshop. Apresiasi dari atasan yaitu karena target tercapai, atasan pun bilang kepada bawahan di dalam grup, terima kasih ya tim, lemburnya kebayar lunas sama hasil ini. Dan atasan pun bukan hanya diam saja. Berikut ini contoh dari gambar ketiga, yaitu salah satu karyawan ada yang membuat kesalahan. Kesalahan tersebut yaitu salah menginput data dan sangat merugikan perusahaan. Atasan pun menegurnya di ruangan dengan empat mata. Atasan bertanya kepada karyawan yang membuat kesalahan tersebut, yaitu, ini salahnya di sini, gimana caranya biar gak keulang? Aku butuh kamu belajar dari kesalahan, bukan dimarahi di tempat umum. Terapkan 3C untuk mencapai hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan. Yang pertama yaitu clear, ekspektasi dan tujuan jelas. Dan yang kedua yaitu care, saling peduli sebagai manusia, bukan cuma pegawai. Dan yang ketiga yaitu collaboration, rasa satu tim, bukan bos versus anak buah. Dan pada poin terakhir yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan yang berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Berikut ada contoh pada gambar pertama yaitu hubungan pembinaan dan konsultasi. Tupoksi atasan membina, mengarahkan, menilai kinerja, dan tupoksi bawahan yaitu berkonsultasi dan mengembangkan kompetensi. Contoh pada gambar kedua yaitu hubungan perintah dan pelaksanaan. Tupoksi dari atasan yaitu memberi arahan dan memutuskan sebuah keputusan. Dan tupoksi dari bawahan yaitu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan.
Pada gambar yang ketiga, yaitu hubungan delegasi wewenang. Tupoksi dari atasan yaitu melimpahkan sebagian tugas sesuai batas kewenangan. Dan tupoksi dari bawahan yaitu melaksanakan wewenang yang dilimpahkan plus lapor terhadap atasan. Yang di bawah ini yaitu inti dari poin yang keempat. Inti yang pertama yaitu impersonal. Saya hormat sebagai atasan di jam kerja, bukan karena dekat pribadi. Inti yang kedua, satu garis komando. Bawahan lapor ke atasan langsung sesuai bagan organisasi. Dan inti yang ketiga yaitu ada batasan, bawahan tidak boleh melompati atasan langsung untuk lapor. Dan inti yang keempat itu berbasis aturan, semua merujuk ke SK, SOP, dan SKP. Sekian video presentasi dari saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.